Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kami selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badan, diberikan ilmu yang bermanfaat, serta dilindungi dimanapun kami berada. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Widya. Di sini saya akan mengulas sedikit materi tentang muamalah. Kami akan membahasnya bersama. Yang akan kita bahas kali ini adalah muamalah. Apa itu muamalah? Bagaimana ruang lingkupnya? Dan apakah ada hadis atau dalil yang menjelaskan tentang muamalah itu sendiri? Baik teman-teman, lalu apa itu muamalah? Muamalah adalah suatu ikatan perjanjian, hubungan sosial antara manusia dan manusia lainnya, atau biasa kita sebut dalam syariat Islam yaitu hablum minan nas. Tentunya muamalah ini harus bersifat bermanfaat dan sesuai dengan syariat Islam. Seperti apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contoh muamalah itu sendiri? Beliau bersabda bahwa sebaik-baiknya usaha adalah perdagangan. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, tentunya yang dimaksud perdagangan di sini yaitu perdagangan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Yang ketika seseorang dan seseorang sedang bertransaksi suatu perdagangan atau pembelian, kedua belah pihak menyetujui apa? Sesuai dengan harga, sesuai dengan keikhlasan hati, dan sesuai dengan syariat agama Islam yang telah ditentukan. Dan tidak ada pertengkaran dalam hal jual beli atau muamalah lainnya. Lalu teman-teman, dalam lingkup muamalah itu sendiri, yang pertama yaitu ahkam al-ahwal al-syakhsiyah. Apa itu? Yaitu tentang suatu hukum keluarga, di mana suatu keluarga harus memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak sesuai syariat agama Islam. Yang kedua, hukum al-ahkam al-jiniyah. Apa itu? Hukum perdata. Hukum ini diadakan untuk seseorang yang melakukan suatu kejahatan atau sanksi-sanksinya, yaitu agar kehidupan manusia menjadi tentram, damai, dan teratur. Lalu yang ketiga ada al-ahkam al-murafa'ah. Apa ini? Yaitu suatu hukum tentang acara, hukum yang menetapkan keadilan, hukum yang merealisasikan hubungan sesama antara manusia agar tidak ada kesalahpahaman atau dendam di dalam hati. Lalu yang keempat ada al-ahkam al-dusturiyah. Apa itu? Yaitu hukum perundang-undangan. Hukum ini membatasi antara hakim dan perorangan, yaitu agar bisa mempunyai batasan yang seimbang. Lalu hal ini akan mempengaruhi ketetapan hukum dari hak seseorang atau kelompok. Yang kelima yaitu hukum al-ahkam al-dualiyah. Hukum ini mengenai permasalahan antar negara, suatu negara dan negara lainnya, agar selalu dalam ikatan perdamaian serta tidak ada pertengkaran atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia-manusia lainnya. Hal ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu negara ke depannya. Lalu yang terakhir ada al-ahkam al-iqtisadiyah al-mawaliyah. Apa itu? Hukum ini tentang hukum ekonomi dan keuangan. Hukum ini mengajarkan bahwa suatu perekonomian dalam keluarga, masyarakat, dan negara harus cukup dan tidak berlebihan, serta keuangan yang didapatkan melalui hal yang baik dan tidak syubhat atau halal. Dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan atau perdamaian, kesetaraan antara masyarakat, keluarga, bahkan negara. Sesuatu yang baik, sesuatu yang halal dimakan, insya Allah akan menjadi sehat dan berkah. Itulah teman-teman ruang lingkup dalam muamalah sesuai dengan syariat agama Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Lalu adakah dalil yang menjelaskan tentang muamalah ini sendiri? Ada tentunya. Apa dalilnya?
Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas ini tertuju kepada apa? Tertuju kepada syariat agama Islam yang telah Allah tentukan sebaik-baiknya di dalam Al-Quran, lalu telah diutarakan melalui hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu hadisnya? Dalam hadis yang berbunyi, an-najirus sudukul amin anin nabi Shallallahu Alaihi Wasallam was-suduku wasyuhada, yang artinya seseorang pedagang yang jujur dan terpercaya, maka Allah tempatkan bersama para nabi, orang-orang soleh, dan para syuhada. Teman-teman, dalam hal ini Allah menekankan suatu kejujuran pada kita, bahwasannya setiap insan, setiap manusia, setiap makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini harus mempunyai suatu kejujuran dalam hatinya, agar iman ihsannya selalu tumbuh berkembang dengan baik sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Baik teman-teman, alhamdulillah materi yang telah saya sampaikan telah selesai, dan mohon maaf jika ada kekurangan atau salah dalam perkataan dan perbuatan. Sesungguhnya kesempurnaan kemuliaan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, alhamdulillah kita juga bisa poin-poin memetik sesuatu yang bisa dapat kita petik untuk diri kita sendiri. Muamalah dalam lingkungan kita yang sesuai dengan syariat agama Islam, sebuah kejujuran yang harus ada pada diri kita akan mencerminkan dan akan menentukan bagaimana kita hidup ke depannya. Semoga kehidupan kita selalu